Setiap kali tanggal 21 April datang, ingatan kita selalu tertuju pada Ibu R.A. Kartini yang wajahnya terpampang di mana-mana. Tetapi sesungguhnya ada Kartini lain yang tak boleh kita lupakan, bahkan mestinya lebih kita kenang, karena jasa beliau terus kita rasakan hingga sekarang, dan peninggalannya pun masih tegak berdiri hingga saat ini. Dialah Syekhah Hajah Rangkayo Rahmah El-Yunusiyah. Beliau lahir pada tanggal 26 Oktober tahun 1900 dan beliau wafat pada tanggal 26 Februari tahun 1969. Rahmah El-Yunusiyah adalah seorang reformator pendidikan Islam dan sekaligus pejuang kemerdekaan Indonesia. Ia merupakan pendiri Diniyah Putri, perguruan yang saat ini meliputi taman kanak-kanak hingga sekolah tinggi. Bahkan sewaktu Revolusi Nasional Indonesia, ia pun memelopori pembentukan Tentara Keamanan Rakyat atau TKR di Padang Panjang, serta menjamin seluruh perbekalan dan membantu pengadaan alat-alat dan senjata bagi TKR. Rahmat sempat belajar di Diniyah School yang dipimpin oleh abangnya, Zainuddin Labai El-Yunusi. Tidak puas dengan sistem koedukasi yang mencampurkan antara pelajar putra dan putri, Rahmah secara inisiatif menemui beberapa ulama Minangkabau untuk mendalami agama. Tindakannya adalah hal yang tidak lazim bagi seorang perempuan pada awal abad ke-20 di Minangkabau. Selain itu, ia juga mempelajari berbagai ilmu praktis secara privat yang kelak ia akan ajarkan kepada murid-muridnya. Dengan dukungan abangnya, ia merintis Diniyah Putri pada tanggal 1 November 1923 dan tercatat sebagai sekolah agama Islam perempuan pertama di Indonesia. Sewaktu pendudukan Jepang di Sumatera Barat, Rahmah memimpin Hahanokai di Padang Panjang untuk membantu perwira Kyogun. Pada masa Perang Kemerdekaan, ia memelopori berdirinya TKR di Padang Panjang dan mengerahkan muridnya untuk melawan penjajah sesuai kesanggupannya, yaitu menyediakan makanan dan obat-obatan. Pada tanggal 7 Januari tahun 1949, ia ditangkap oleh Belanda dan ditahan. Dalam pemilu tahun 1955, Rahmah terpilih sebagai anggota DPR mewakili Masyumi. Tetapi ia tidak pernah lagi menghadiri sidang setelah ia ikut bergerilya mendukung pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia atau biasa disebut dengan PRRI. Keberadaan Diniyah Putri kelak akan menginspirasi Universitas Al-Azhar di Mesir untuk membuka Kuliatul Banat, sebuah fakultas yang dikhususkan bagi kaum perempuan. Dari Universitas Al-Azhar, Rahmah mendapatkan gelar kehormatan Syekhah, sebuah gelar yang belum pernah diberikan kepada orang lain sebelumnya. Penganugerahan gelar itu diberikan saat ia berkunjung ke Mesir pada tahun 1957, setelah 2 tahun sebelumnya Imam Besar Al-Azhar Abdurrahman Taj berkunjung ke Diniyah Putri di Padang Panjang. Di Indonesia, pemerintah telah menganugerahkan tanda kehormatan Bintang Mahaputra Adi Pradana secara anumerta pada tanggal 13 Agustus tahun 2013. Itulah sejarah singkat Rahmah El-Yunusiyah, Kartini lain yang hampir terlupakan dari tanah Minang. Semoga Allah SWT memberikan balasan terbaik terhadap jasa-jasa beliau. Amin ya Rabbal Alamin.